Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita, salam aku sayang kamu. Kali ini kita akan mengadaptasikan santri burung puter. Ini masih baru datang. Kemudian untuk burung-burung yang lama, untuk santri burung perkutut, kemudian puter yang udah lama ini, karena cuaca tidak mendukung, nah ini tidak dilatih. Nah, kita cukup memberi makan di tempatnya. Nah, untuk santri burung dara ini nanti latihannya. Jadi untuk mengadaptasikan burung, karena ini tidak dari piyik, kita bisa melakukan wing clipping. Akan saya ambilkan contohnya dengan teknik wing clipping. Jadi jika kita menggunakan teknik wing clipping, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi dikurangi dulu sayapnya. Nah, seperti ini. Ini teknik wing clipping, atau dalam bahasa Jawanya bisa disebut dengan serit. Tapi kalau serit ini bulu bagian sininya ini yang dibuang, jadi lidi bulunya dibiarkan. Ini juga beli dari tua. Kalau kita cabut, selain nanti tumbuh bulunya itu kurang sempurna, kadang-kadang burung belum jinak, ini sudah bulunya sudah tumbuh, jadi masih kemungkinan untuk nyelos itu tinggi. Kemudian dengan sistem diikat bulu sayapnya, atau di bahasa Jawanya itu dikodi. Nah, untuk yang baru ini dengan sistem ikat. Aduh, seperti ini. Nah, jadi kita ikat bulunya. Kalau belum yakin dia safety, kalau belum yakin kita bisa mencoba di ruangan. Nah, kita coba dulu apakah dia terbangnya tinggi atau tidak. Tapi untuk menjinakkan burung puter ini sangat mudah, karena di alam liar kita tidak punya burung puter. Jadi rata-rata ini hasil bisa dipastikan hasil dari tangkaran. Nah, kita bisa jadikan satu dengan yang sudah mapan. Nah, tinggal kita amati paling tidak 3 hari, coba dia bisa beradaptasi atau tidak. Masih butuh kontrol selama 3 hari. Nah, ini untuk burung puter ini juga sama, ini beli tua, ini juga beli tua. Untuk burung perkutut juga sama, ini beli tua. Ini dengan teknik wing clipping. Ini sudah mapan. Jadi untuk menjinakkan burung itu lebih mudah
burung-burung hasil dari penangkaran atau breeding ketimbang hasil dari tangkapan liar. Itu kalau misalkan kita lakukan penjinakan di usia dewasa atau tua. Jadi untuk menjinakkan burung-burung ini tidak harus dari piyik, apalagi jenis burung merpati. Keluarga merpati ini kan banyak, termasuk burung puter, kemudian tekukur, kemudian perkutut, terus limukan, punai. Itu masih satu keluarga dengan burung dara, masuk di dalam keluarga merpati. Jadi relatif mudah sebenarnya untuk kita jinakkan. Ini juga enggak ada ini yang dari piyik, ini dari tua juga untuk burung perkutut. Jadi tawarannya itu untuk bagaimana kita breeding di alam liar. Jadi ada nilai ekonomi kreatif lain selain dari kita menjual burung. Dan kalau misalkan dari sisi ekonomi, misalkan kita menjual burung-burung dengan sangkar, ini akan harganya akan berbeda ketika kita menjual burung jinak misalkan dengan tangkringan tanpa sangkar. Untuk burung puter ini rata-rata untuk mengadaptasikan sekitar 2 minggu itu sudah beradaptasi dengan yang lain. Nah, untuk burung perkutut biasanya sekitar 3 mingguan. Jadi buat saya pribadi untuk menjinakkan burung-burung anggungan itu tidak harus dari piyik. Hanya kendalanya ketika kita ingin breeding atau ternak itu adaptasinya lumayan lama. Ini belum ada yang mau bereproduksi. Beda ketika kita kandang kemudian jarang berhadapan dengan manusia atau mungkin kondisinya tidak terlalu ramai, itu cepat. Ini praktek yang keempat. Jadi ketika saya praktekkan di hutan itu relatif lebih cepat mereka bereproduksi karena jarang berinteraksi dengan manusia. Tapi ini di desa, kemudian kebetulan di pinggir jalan seperti ini, jadi adaptasi dengan keramaian itu lumayan lama. Ini yang baru, ini sepertinya ini akan cepat ini yang baru ini akan cepat beradaptasi. Soalnya ini yang lebih dulu beradaptasi ini sepertinya tidak bermasalah. Sebenarnya asik kita memelihara burung dengan diliarkan seperti ini. Selain kita bisa mengurangi pekerjaan kita baik dalam menyediakan pakan, minuman, atau mungkin kebutuhan mereka untuk kesehatan. Nah, ketika diliarkan seperti ini kita tinggal mengamati. Dan saya juga baru tahu bahwa mereka ini burung-burung perkutut, burung puter itu juga butuh daun kelor misalkan. Ternyata ketika diliarkan saya sering mereka memakan daun kelor. Nah, berarti kan mereka juga butuh asupan daun kelor.
atau mungkin daun-daun muda yang lain. Kadang saya juga melihat mereka makan serangga. Jadi sebenarnya jenis burung puter, perkutut itu tidak hanya membutuhkan bijian, tapi juga mereka butuh protein hewani dan juga protein nabati yang dari dedaunan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengetahui kegiatan Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, Anda cukup mengikuti kanal YouTube kami. Rahayu, 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 Teguh Rahayu. Hayu Hamamayu, Hayu Ning Bawono. Semesta menyusul kita. Salam, aku sayang.